Hello, good morning everyone. Meet again with me, Mem Fasya. As usual, I am here with my student, and this is a new student at LKP The Sunshine College. Do you want to know who is the beautiful girl beside me? She wants to introduce herself, but today my new student will talk about public speaking. Jadi siswa baru ini dia kursus public speaking. Jadi marilah kita menyaksikan seorang gadis manis ini. Dia asal Tahuna akan memperkenalkan dirinya. Oke. Hai semua, perkenalkan nama saya Laurencia Tandaju, saya berasal dari Tahuna. Oke, Tahuna. Jadi apa kegiatan Anda selama ini? Untuk pertemuan pertama, saya belajar mengenai public speaking. Nah, di pertemuan pertama ini, saya jadi mengetahui bahwa public speaking itu bisa digunakan dalam beberapa pekerjaan, seperti MC, trainer, motivator, atau moderator, ataupun direktur, dan juga sebagai fashion. Nah, dalam public speaking ini, kita ada 5 langkah dalam menggunakan public speaking atau dalam menyampaikan materi. Yang pertama ada fokus. Fokus ini dibagi menjadi 2, yaitu fokus dalam menyampaikan materi ataupun dalam penyampaian materi, dan fokus kepada audiens. Untuk fokus terhadap materi, kita diajarkan untuk bisa fokus dalam apapun yang kita ucapkan. Dan untuk fokus kepada audiens itu untuk membuat audiens merasa dihargai ataupun bisa melakukan kontak mata agar audiens merasa dihargai. Nah, yang kedua ada atraktif ataupun menarik. Nah, di atraktif ini atau menarik mungkin berbicara mengenai performance kita ataupun cara penampilan kita dalam suatu acara. Contohnya, mungkin pada saat kita berbicara kepada audiens yang merupakan anak muda, kita yang berbicara tentang temanya mungkin tentang sporty ataupun tentang pembelajaran. Nah, di acara seperti itu kita bisa jangan menggunakan blazer ataupun kita bisa menggunakan cats atau baju-baju yang casual. Dan di acara-acara yang formal, kita bisa menggunakan blazer ataupun menggunakan baju-baju yang formal juga. Nah, yang ketiga ada kreatif. Nah, di kreatif ini kita diajarkan untuk bisa membawakan kelas kita ataupun membangun suasana yang menarik dalam kelas kita. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita bisa menggunakan yel-yel ataupun membangun sebuah game di dalam kelas kita. Yang keempat ada inovatif ataupun inovasi kita dalam menyampaikan materi. Bagaimana caranya ketika kita menyampaikan materi, kita bisa membuat audiens kita mengerti dengan materi yang kita sampaikan dan juga membuat materi kita seinovatif mungkin. Dan yang kelima adalah action. Bisa dikatakan tidak berguna jika kita hanya belajar materinya dan tidak melakukan action, karena dalam action kita langsung belajar praktiknya. Dan di dalam public speaking ada 3 F. Yang pertama vokal, verbal, dan juga virtual. Vokal itu berbicara mengenai pengucapan ataupun kejelasan kita dalam mengucapkan huruf vokal seperti A, I, U, E, O. Dan verbal mengajarkan kita untuk kejelasan dalam mengucapkan kata demi kata, dan juga patokan dalam menggunakan kata-kata yang harus diambil dari KBBI. Contoh yang saya pelajari di sini, saya baru mengetahui bahwa antara apotek dan apotik yang benar itu ternyata apotik. Jadi sebaiknya dalam kita berbicara di public speaking, kita harus menggunakan kata-kata yang benar yang ada di KBBI. Yang ketiga ada virtual. Virtual kembali lagi berbicara mengenai penampilan kita dalam menghadiri suatu suatu kegiatan yang nantinya akan kita hadiri. Dan yang terakhir, saya belajar mengenai fillers word. Di sini saya belajar bahwa ada beberapa kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan. Seperti kadang kita suka mengucapkan ataupun apa namanya, ataupun seperti kita ketika sedang gugup dan kita mungkin pikiran kita sedang blank, kebanyakan kita mengucapkan maksud saya. Nah, di dalam public speaking sebaiknya kita menghindari kata-kata itu. Dan selanjutnya saya belajar bahwa dalam public speaking jauhilah kata mungkin, cukup, dan maaf. Sekian dari saya dan terima kasih. Wah, keren banget nih guys. This is the first meeting. Ini pertemuan pertama dengan materi yang sudah sangat padat, dan ternyata si siswa baru ini, the beautiful girl. Jadi panggilanmu Cia. My name is Cia. Oke, jadi Laurencia bisa dipanggil Cia. Jadi si Cia sudah bisa, hampir sama ya nama kita ya. Mem kan ada fa-nya di depan. Jadi coba ulangi tadi yang materi tadi, yang metode apa ini?
Kita menggunakan, coba baca dulu apa ini, FACIA. F untuk fokus. Enggak, sebutkan dulu ini apa, kepanjangan FACIA, kepanjangannya. Fokus, attractive, kreatif, inovatif, dan action. Oke, supaya gampang menghafal ini, kita hafal nama trainernya itu, meme-nya. Facia. Oke, jadi FACIA itu adalah metode atau hal yang perlu kita perhatikan di saat kita berpublic speaking, itu FACIA. F itu Untuk fokus. A untuk atraktif, C untuk kreatif, I untuk inovatif, dan A untuk action. Oke. So far so good ya. Jadi selama ini Mem lihat baru pertemuan pertama nih guys. Jadi si Laurencia itu bisa menyampaikan intisari apa aja yang sudah Mem sampaikan kepada Laurencia selama 1 jam pertama. Jadi demikian presentasi dari Florencia. Oke, say goodbye for everyone. Goodbye. Dan kamu bisa mengajak teman-teman. Jika kamu ingin belajar public speaking, kamu bisa join Laurencia di LKP The Sunshine College. Jadi you can join us at LKP The Sunshine College English and Public Speaking Learning Center. Okay, say goodbye for everyone. Goodbye. Okay guys, thank you for watching.